Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Kali ini ada Ibu Rita pemirsa, Rita Effendi, Investment Consultant sekaligus founder dari Indonesia Investment Education yang sudah memberikan rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa ada SRTG, kemudian ada INDI, ada DOIT, ada BBRI, semuanya masuk dalam kategori rekomendasi beli. Ini akan kita ulas bersama dengan strategi-strategi buy di posisi berapa. Langsung saja, Ibu Rita, Anda tadi menyebutkan sektornya itu ada kesehatan, kemudian ada consumer good, memang juga Anda bilang ada Itu perbankan Bang. begitu ya. Tapi dari Iya. rekomendasi saham pilihan yang saat ini Mm-mm. tidak ada kesehatan dan juga tidak ada consumer good. Kenapa lebih ke Saratoga, Indi, Doit, dan BBRI? Ya, ini memang lagi hot secara teknikal. Memang ada story-nya, batu bara satu. Kemudian Saratoga adalah berita mengenai Adaro yang akan spin off anak usahanya, yaitu menjadi AAI yang nanti akan IPO. Di mana Saratoga adalah salah satu pemegang saham yang paling besar di sana. Jadi secara teknikal Saratoga itu kemarin membukukan teknikal yang sangat menarik, dan untuk Indika, selain dia sektor batu bara, dia juga ada rumor bahwa dia akan menjual Kita satu-satu dulu Ibu lah. ya, kita ke Ya, Saratoga terlebih baik. dahulu ya. Kalau Boleh, misalnya boleh. Saratoga, mengapa bukan langsung ke Adaronya? Apakah karena Adaronya juga sudah naiknya lebih kencang? Kalau secara teknikal yang terindikasi akan terjadi ledakan, chartnya itu ada di Saratoga. Walaupun Adaro juga menarik, tapi mungkin stopan terdekat untuk Saratoga adalah di harga 4.000, which is ya udah lumayan dekat kan kalau 4.000. Sedangkan kalau untuk Saratoga sendiri ini baru mulai bangkit nih, abis dia kemarin naik terus dia turun, ini kelihatannya baru mau berjalan, baru mau rebound balik gitu. Ini jadi sangat menarik untuk Saratoga untuk kita pantau karena dia rebound dari support uptrend line. Dan minor finish score-nya tuh udah 8/8. Nah, saham kalau udah minor finish score-nya udah 8/8, biasanya tuh naiknya lumayan sih biasanya. Tapi ya tetap kita pantau dengan teknikal. Baik, secara teknikal lebih menarik di Saratoga karena Anda boleh lihat Ya, nafasnya terlihat lebih panjang ketimbang ya, Adaro begitu ya kalau terkait dengan spin off dari AI yang anak usaha dari Adaro tadi. Baik, ya. Saratoga kan di 2.550. Nah, strategi Hmm. belinya itu di area buy dengan target dan stop loss di posisi berapa? Buy area bisa dilakukan di 26 hingga 25. Target 1 2690, target 2 28, dan stop loss-nya 2410 kalau ternyata ada seller atau gagal. Dan indikator MACD itu berpotensi membentuk golden cross, jadi baru mau belok gitu loh. Jadi ini sangat menarik sih untuk dipantau. Baik, buy area di 26 sampai 25, target di Mm-mm. 2690, target kedua kalau itu tercapai 28 dan 28, stop loss benar. di 2410 dan indikator Benar. MACD berpotensi membentuk golden cross ya. Iya, Baik, iya benar. selanjutnya Indi. Iya. Untuk Indi juga sangat menarik karena secara teknikal itu Indi itu kelihatan banget akan membentuk atau sudah berpotensi, strong potensi itu membentuk inverted head and shoulder. Jadi kalau dia udah membentuk chart gitu biasanya targetnya juga sangat menarik gitu, sangat lumayan lumayan jauh lah istilahnya. Buy area bisa dilakukan di 1760 hingga 16.8, target 1 1820, dan target 2 ada di 1900 dan stop lossnya di 1650. Dan saat ini secara teknikal, Indi ini udah di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumon ini untuk Ichimoku-nya. Untuk kalau kita lihat secara teknikal menggunakan Ichimoku itu udah di atas awan semua gitu loh. Jadi menarik sih. 1735 dan dalam satu minggu sudah menguat 10%, satu bulan Benar-benar. 18, sekitar 19% dan 3 bulan naiknya sudah 37%. Tapi Anda katakan Benar. masih berpotensi untuk kita beli karena potensi inverted head and shoulders menuju target 2180 ya. Iya. Oke, Jadi batasi risiko. memang mungkin gini, sebagai tambahan, satu Indi itu di sektor batu bara adalah salah satu yang secara PBV itu lumayan murah gitu loh. Dan kemudian ada rumor juga di market ya, ini belum tentu benar, tapi rumor atau market talk bahwa Indi juga berencana akan melepaskan lahan batu bara, tambang batu baranya. Jadi dia akan go green seperti Adaro juga nih
rumornya seperti itu. Apakah ini akan terjadi? Kita nggak tahu, karena hanya waktu yang bisa menjawab, dan kita hanya berpatokan secara kalau teknikal kan biasa kalau ada yang beli itu kan membentuk behavior orang itu kan kelihatan dari chatnya. Kita lihat pakai teknikal aja, jadi sangat menarik dari sana. Baik, Indi stop loss di 1650, beli di area 1760 sampai 1680, level-level current price ya. Saat ini Indi sudah Iya, berada di benar. atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Iya, benar. Baik, kita berlanjut dari Indi menuju ke rekomendasi Anda berikutnya, ada Doit. Ya. Doit ini kalau mungkin teman-teman kalau suka sektor batu bara, kita nggak nutup kemungkinan bahwa butuh kayak kontraktornya. Nah, kemarin Doit itu kan dia kayak udah lama bertahan di level 800 sekian ya. Dan kemarin tuh udah mulai ada pergerakan. Ini potensi banget nih akan menuju target rounding bottom. Karena memang kalau kita lihat tuh sekarang si Doit mainnya kayak satu tangga. Di mana batu baranya bergerak kan butuh kontraktor. Nah, kontraktor seperti Doit ini mungkin secara teknikal terindikasi akan ada terjadi kenaikan. Jadi bisa dilakukan pembelian jika dia nge-break di 810. Jadi mungkin bayarnya bisa di atas 810, di 820, atau cicil buy on weakness di 760. Kalau kita gagal, kita langsung cut 750. Target 1 850, target 2-nya 900. Jadi ini cukup menarik karena memang secara target rounding bottom itu ada di 1025. Berarti Doit ini memang berdasarkan teknikal ya Bu ya? Semuanya yang teknikal ini untuk membantu nge-guide kita trading untuk jangka pendek gitu loh. Karena pasar Baik, kita ini cepat sekali berubahnya. baik, cepat sekali berubahnya sehingga Anda lebih merekomendasikan saham saat ini jangka pendek dulu ya. Oke, Benar-benar. 785 dan cukup lama bertahan di 810. Kalau itu berhasil di break kembali, menarik untuk buy lagi Doit atau buy on weakness. Jadi ada dua strategi ya, beli setelah break atau beli di harga bawah. Asal Iya, batasi resiko 750 ya. benar-benar. Oke, selanjutnya yang terakhir banking ada BBRI. Ya, BBRI kemarin setelah terkoreksi ternyata dia mulai keluar buyer nih, makanya ada candle hijau. Jadi dia koreksi 4980, tapi dia bisa nge-fight balik nih, bisa bertahan di level tersebut. Maka BRI itu berpotensi rally lanjutan menuju target 6175. Jadi buat teman-teman yang pengen spekulasi buy, walaupun tetap hati-hati karena banking sektor ini masih ada potensi outflow dari asing ya, bisa lakukan di sekitar 52 hingga 4980, tapi ternyata digebukin atau asingnya masih jualan nih 4950, kita langsung cut. Tapi kalau kita misalnya ini ternyata benar mulai keluar buyer ya 5350, 56 itu kalian bisa profit taking di area sana. Baik, ada area beli 52 sampai 4980, target pertama 5350, target kedua 5600, stop loss 4950 ya. Benar, benar. Karena koreksi tapi tertahan di 4980. 80. Dan pada Benar. pagi hari ini turun nih, tapi di 5050. Bagaimana Nah, Ibu Rita? kalau kalau bankingnya turun, kalau kita lihat nih teman-temannya, kalau semua bank itu masih terkoreksi, aku rasa lebih baik masih bertahan di sektor komoditas. Menurut aku tuh masih ada ceritanya gitu. Dari Adaro ada cerita spin-off, kemudian dari China ada recovery, ada potensi recovery, dan potensi juga stimulus masih akan dilanjutkan. Aku rasa uang trading itu kelihatannya masih akan berkisar di daerah komoditas. Jadi banking sektor mungkin boleh nanti dulu, siapa tahu kita nawar dapat lebih murah. Mungkin itu bisa jadi pilihan tuh kan 5.000 dia nggak kuat berarti nih, nggak kuat berarti ya kita mesti lebih baik hindarin dulu ya, karena buka-buka dia udah langsung 5.000 di posisi over, berarti ada tekanan jual dari asing kelihatannya masih berlanjut. Tekanan jual di banking masih berlanjut, kalau bisa dapat lebih murah, Mm-mm. lebih menarik. Kalau masih tertarik ya boleh Benar. cicil beli. Tapi saat ini kayaknya Mm-mm. euforia lagi di komoditas terkait stimulus Iya, China gitu ya. Tapi jangka iya. pendek ya. Benar. Baik, Jangka pendek gini, kita masih tunggu hasilnya berhasil apa enggak. Kalau dia berhasil, itu kelihatannya masih lumayan sih. Bisa sampai awal tahun depan kelihatannya. oh berarti sambil disimak gitu ya. Kalau misalnya Mm. batasi aja berarti resisten terdekatnya begitu ya. Benar, benar, benar. Oke, itu Ya, dia untuk saham-saham pilihan pemirsa. Ada tadi direkomendasikan SRTG, Indi, Doit, dan juga ada BBRI. Dan
Kami punya informasi lain nih, Bu Rita, terkait dengan grup Astra yang sudah akan membagikan dividen interim lagi, dan yang paling duluan mengumumkan itu adalah AALI. Kemudian disusul juga Ya. ada UNTR. Pagi hari ini kami lihat UNTR di pembukaan naik, sementara untuk AALI masih stagnan. Kita ulas usai jeda, Ibu Rita dan pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Pass. Pemirsa, grup Astra kembali akan mengguyur pasar dengan dividen dari sejumlah anak usahanya begitu ya. Yang sudah mengumumkan adalah AALI dan juga UNTR. Dan kita akan kembali berbincang soal potensi dari dividen kedua emiten ini dari grup Astra, pemirsa. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk mengupdate pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9:05 di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini terpantau, pemirsa, bergerak di teritori negatif dengan pelemahan masih cukup dalam, 0,71% atau 52 poin di 7.642. Saat ini sudah di bawah level 7.650-an dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis di 15.119. Adapun pemirsa, deretan saham yang menjadi gainers based on value antara lain adalah saham-saham yang dapat Anda saksikan di layar. Ini adalah saham-saham yang menjadi top gainers, pemirsa ya, dan juga top losers. Di antaranya ada BRMS atau Bumi Resources Minerals yang melambung 7% di 214, disusul Piridam Pharma Tbk yang naik 12%. Kemudian pemirsa ada Bumi, Inco, PTRO, BSBK, ADMR, INKP. Losers ada Pancamitra Multi Perdana atau PMMP turun 6%, kemudian beberapa saham lainnya seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ibu Rita, kita ke pembukaan perdagangan dulu. Agak wajar ya ketika IHSG ini turunnya 0,71%. Kita lihat tadi kan Nikkei Jepang juga masih turun dalam ya, mungkin karena ada rotasi dari asing masih ke China terkait stimulus, atau bagaimana nih Ibu menanggapi pelemahan yang masih berlanjut di awal pekan? Kalau kita lihat ini kelihatannya turun masih dominasi oleh sektor perbankan ya. Sektor perbankan sebagai salah satu pemberat indeks itu masih masih ada asing yang outflow. Memang ada beberapa juga kayak BSDE juga terkoreksi. Mungkin memang kemarin itu belum ada katalis. Jadi saham-saham yang suku bunga sensitif itu juga kita kurangin dulu karena cut rate itu kan sudah terjadi. Jadi itu sudah price in gitu. Jadi makanya saham sektor properti itu kan juga banyak yang terkoreksi. Dan memang dana itu masih banyak ke China. Kita kan nggak beli saham China, tapi kita beli ke sektor yang terdampak positif dari stimulus itu. Dan itu adalah Kayak komoditas gitu. ya, yang tadi Anda sudah Nah, sampaikan juga. Kalau di chart ini ada BRMS, Bumi, Inco, tapi mungkin kenaikannya sudah cukup signifikan ya Ibu ya. benar, Nah yang cukup menarik, cukup lumayan. di posisi kedua nyelip Piridam Pharma Tbk. Mungkin ada kaitannya Iya. dengan sentimen soal kesehatan tadi. Boleh diulangi lagi Ibu, dan bagaimana rekomendasinya untuk PYFA? Untuk Piva ini sebenarnya juga agak liar ya. Ini barang juga aku nggak tahu ini benar-benar naik karena ada sesuatu di balik saham itu memang atau hanya spekulasi dari beberapa orang yang trading di sini karena memang barangnya itu kan tipis ya. Jadi gampang sekali untuk naik turun dan kemarin tuh sempat ARB loh. Kalau Hari ini Anda udah lebih masuk tertarik UMA. ke kesehatan tuh emiten apa kira-kira? Silo rumah sakit kayak Heal yang diuntungkan dengan kerjasama antara asuransi dengan rumah sakit. Jadi koordinasi antara asuransi swasta sama BPJS Kesehatan. Jadi Hmm, benar-benar story secara fundamental, bukan spekulasi kan baik, seperti Viva gitu loh. lebih ke Karena rumah itu memang. sakit begitu ya, ataupun emiten-emiten yang apa market cap-nya lebih liquid lah. Yes, yang Baik, lebih susah untuk dimanipulasi. Kalau yang baik, tipis ini kan kita nggak tahu ya, baik. agak agak beresiko. Apalagi harga sudah naiknya tinggi sekali dan Sedikit udah UMA soal lagi. dividen Astra Ibu, yang sudah membagikan Mhm, itu membagikan untuk Oktober ini benar, adalah AALI dan juga benar. UNTR, dan paling besar ya UNTR gitu ya. Bagaimana Iya. analisisnya untuk UNTR dulu Bu? Oke, untuk UNTR ini lumayan ya dividennya itu adalah 667 di mana nanti kumnya itu tanggal 9 Oktober. Dan untuk UNTR sendiri karena dalamnya dia ada goldnya juga di mana harga goldnya juga kelihatan masih strong dan hari ini juga goldnya masih naik 0,27 kalau kita lihat dari
dari harga perdagangan harga hari ini, dan dia juga ada coal dan juga ada kontraktor. Jadi secara story UT itu masih cukup menarik. Kemudian juga ditambah dividennya juga cukup lumayan gede ya. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang tertarik ya masih cukup menarik lah untuk invest di UT, karena selain ada dividennya juga ada masih disupport oleh flow daripada buyer yang masih masuk di sektor ini. Dan untuk Ali ya tadi ya, Mbak Priska. Ya, Ali. Ya, Ali itu memang dividennya lebih kecil ya dari UT, yaitu 80 perak, yang kumnya itu akan sekitar tanggal 3 Oktober. Tapi untuk Ali itu juga ada sentimen atau ada katalis positif, yaitu pemerintah itu resmi menurunkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Jadi ini adalah langkah yang sangat positif, karena pungutannya itu berarti ekspor levy-nya itu kan berkurang. Jadi ya nanti keuntungan dari company-nya juga akan lebih baik ya, karena pajaknya itu atau Bagaimana levy-nya strategi kan untuk Kak dikurangi. Ali yang masih melemah Ibu, tapi 1 bulan naiknya 10%, cuman dalam 1 pekan tuh naiknya Mm-mm. 1%. Turunnya 1%, Eh, sebulan udah naik 10%. Bagaimana strategi untuk Kak Ali? Kalau Ali biasanya tuh memang kalau CPO lebih susah ya orang untuk uh, punya confidence. Padahal menurut aku untuk Ali itu juga cukup menarik, karena kepemilikan atau under own ini saham ini sangat under own, karena orang itu sangat capek dengan CPO, Oh, lagi mungkin enak-enak naik spekulasi tapi dulu ntar kali ada. Ibu ya, karena memang secara teknikalnya juga belum cukup menopang ya. Iya, Meskipun belum belum fundamentalnya cukup oke. benar. Lebih menarik kalau soal dividen tadi ya UNTR ya. Ya, Oke. UNTAR satu lebih besar dan sektornya juga lagi booming istilahnya saat ini. Baik, ingat ya pembagiannya itu kalau nggak salah tanggal 25 Oktober 2024 untuk Pembayaran UNTR. 24 24. pembayarannya. Sayang Ya, sekali waktu home kita date-nya tanggal 9. habis, Ibu Rita. Banyak yang masih ingin Iya, kita ulas tentunya. benar. Semoga apa yang kita perbincangkan kurang lebih 30 menit ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk pemirsa dimanapun berada. Dan Ibu Rita, terima kasih. Sampai berjumpa Makasih kembali. Mbak. Selamat pagi. Pagi, thank you. Thank you.